Oke, selamat bertemu kembali Bu dan anak Ibu. Hari ini kita masuk topik yang baru, yaitu adalah sistem indera ya. Jadi hari ini kita masuk ke sistem koordinasi yang ketiga atau yang terakhir ya. Oke, baik untuk anak Ibu perhatikan aja ke depan. Nah, hari ini kita belajar mengenai indera, ada istilah namanya panca indera. Jadi ada 5 indera yang kita miliki. Yang pertama itu ada mata atau dikatakan fotoreseptor. Yang kedua ada telinga atau nama lainnya fonoreseptor. Yang ketiga adalah kulit atau namanya tangoreseptor. Dan yang keempat ada lidah atau kemoreseptor. Dan yang kelima adalah hidung atau juga termasuk kemoreseptor ya. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, ada mata ya. Mata adalah fotoreseptor. Foto artinya cahaya, reseptor artinya penerima. Jadi merupakan penerima rangsang cahaya seperti itu nah ya. Nah, jadi mata itu menerima rangsangan cahaya untuk diteruskan nanti ke otak untuk diproses dan untuk memperoleh tanggapan kepada efektor seperti itu. Nah, kita mulai dari yang bagian mata di sini. Maka mata itu nanti dia ada bagian sebelah luar ya, atau sering kita katakan aksesoris daripada mata. Maka di sini dia ada bulu mata, ini ada bulu mata, ya ada alis ya, ada kelopak mata juga sebelah luar di sini gitu ya. Nah, jadi kalau kelenjar mata sebenarnya agak dalam gitu ya, nggak seberapa begitu nampak ya, tapi alis mata, kelopak mata, bulu mata itulah merupakan bagian daripada sebelah luar atau lapisan aksesoris, bagian aksesoris daripada mata kita itu sendiri ya. Nah, kalau fungsinya ya seperti biasa, alis itu untuk melindungi mata dari keringat, kelopak mata untuk melindungi mata dari benda asing ya, supaya nggak masuk seperti debu. Kelenjar air mata itu adalah untuk menghasilkan air mata untuk mengeluarkan benda-benda atau debu yang masuk tanpa sengaja ke dalam mata kita. Nah, untuk melindungi mata ya. Nah, yang kedua, bagian sebelah dalam mata. Jadi kalau sebelah dalam mata itu nanti di situ ada namanya adalah ada otot bola mata ya, untuk mengatur pergerakan bola mata ya ini. Ada di sini namanya kornea ya, bagian lapisan bening mata. Ada namanya iris yang berwarna, ada namanya pupil, lubang masuk cahaya, ada aqueous humor, cairan ya yang melindungi cairan yang membatasi antara iris dengan lapisan kornea mata. Ada lensa mata untuk meneruskan cahaya pada cairan yang terdapat dalam sebelah mata sebelah bagian dalam atau namanya vitreous humor ya. Ada sklera lapisan luar sebelah dalam, ada koroid berisi pembuluh darah, ada retina yang kaya akan sel batang dengan sel kerucut, baru ada bintik kuning atau pupea tempat jatuhnya bayangan, baru ada saraf yang akan meneruskan rangsangan menuju ke otak, baru ada bintik buta daerah yang tidak peka terhadap cahaya atau bayangannya. Itu adalah bagian daripada mata yang ada di dalam organ mata itu sendiri ya. Nah, sekarang kita masuk ini tadi adalah fungsinya sudah Ibu sebutkan tadi ya. Seperti apa sklera itu mempertahankan agar mata tetap lembab ya, atau melindungi mata juga bisa. Kornea untuk memfokuskan cahaya, berfungsi memfokuskan cahaya yang masuk ke dalam mata atau penerima cahaya pertama. Koroid menyuplai makanan ke banyak pembuluh darah. Iris mengatur banyak sedikitnya cahaya masuk ke dalam bola mata karena bisa dia berkontraksi maksimum dan berkontraksi atau akomodasi minimum. Lensa memfokuskan benda ke retina. Retina tempat terbentuknya bayangan. Saraf meneruskan rangsangan ke pusat saraf atau ke otak. Itu adalah fungsinya ya. Nah, kita masuk ke bagian mekanisme melihatnya. Bagaimana sih caranya proses melihat itu gitu ya kira-kira ya. Jadi kita lihatkan di sini ada cahaya ya, itulah rangsangan diteruskan ke kornea. Rangsangan tersebut, rangsangan cahaya tadi terima pupil masuk ke lensa. Dari lensa bayangan itu difokuskan ke bintik kuning, dari bintik kuning masuk ke retina. Dari retina nanti bayangan tadi itu akan diubah menjadi impuls dalam bentuk senyawa neurotransmitter, baru sampaikan ke otak besar, diproses, baru kita bisa melihat benda yang
bayangannya jatuh ke dalam atau masuk ke dalam mata kita itu sendiri. Jadi inilah proses melihat yang terjadi pada saat kita melihat sesuatu, melihat benda. Ya. Kita lanjut ke bagian kedua. Namanya adalah telinga atau kita sering sebut namanya fonoreseptor. Fon artinya bunyi, reseptor penerima, jadi penerima rangsangan bunyi ya. Nah, jadi nanti kalau di sini dia bagiannya ada bagian telinga sebelah luar ya, bagian telinga sebelah luar. Nah, ini dia ya. Kalau kita lihat nanti di sini, nah ini adalah daerah telinga sebelah luar, telinga sebelah dalam, baru telinga sebelah tengah dan telinga sebelah dalam. Jadi kalau telinga sebelah luar itu dia ada daun telinga, lubang telinga. Nah, itu dia termasuk telinga sebelah luar. Nah, ya. Kalau telinga tengah itu nanti di situ ada dia namanya membran timpani atau bisa dikatakan gendang telinga. Ada juga nanti tulang pendengarannya. Kalau telinga sebelah dalam nanti ada di situ namanya rumah siput ini, ada saraf, ada cairan lim, ada vestibulum, ya. Nah, atau tulang organ-organ korti, nah, itu ada di dalam bagian telinga sebelah dalam. Nah, ya. Itu dia. Nah, kita lanjut saja sebelah luar tadi ya, telinga sebelah luar ada daun telinga untuk menangkap gelombang fungsinya. Ada lubang telinga saluran masuknya bunyi atau rangsangan ya, saluran telinga. Jadi tempat menghubungkan antara telinga luar dengan telinga tengah boleh ya. Nah, bagian tengah ya, telinga bagian sebelah tengah itu ada selaput pendengaran, itu membran timpani yang bergetar jika dia menerima bunyi gitu dari telinga kita. Baru ada saluran eustachius, ini merupakan suatu saluran yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh ya, menjaga keseimbangan tubuh. Itu bisa juga berfungsi untuk mengatur tekanan udara yang terdapat di dalam telinga gitu ya, supaya tekanan udara yang masuk dalam telinga itu jangan terlalu tinggi ya. Ingat, saluran eustachius ini merupakan saluran penghubung antara telinga dengan rongga mulut kita ya, jadi bisa sebagai alat keseimbangan. Nah, di bagian tengah tadi kita kita lihat di situ ada namanya tulang pendengaran. Jadi tulang pendengaran itu yang di bagian telinga tengah ada 3, satu tulang martil, tulang landasan, dan juga tulang sanggurdi. Jadi merupakan tulang-tulang pendengaran ya, yang berfungsi untuk meneruskan getaran dari membran timpani menuju ke yang namanya lah telinga bagian dalam ya. Nah, kita lanjut ke telinga bagian dalam. Di situ ada tingkap corong, ada tingkap bundar, ada saluran setengah lingkaran, ada rumah siput, ada cairan lim, ada saraf, itu semua berada di bagian telinga sebelah dalam ya. Nah, telinga itu berfungsi untuk menerima rangsangan getaran supaya kita bisa mendengar. Bagaimanakah proses mendengar itu? Maka di sini ada dibuatkan beberapa skema ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini gelombang bunyi yang kita dengar itu masuk ke telinga kita, dari telinga masuk ke lubang, ke salurannya, baru menggetarkan gendang telinga kita, bunyi tersebut, baru bunyi yang berasal dari gendang telinga itu akan diteruskan ke tulang pendengaran. Oleh tulang pendengaran, bunyi itu akan diteruskan ke rumah siput atau koklea. Dari rumah siput akan diterima oleh saraf. Ya, bunyi tersebut dirombak menjadi rangsangan senyawa neurotransmitter ya. Nah, atau bisa dikatakan suatu rangsangan dalam bentuk sinyal-sinyal saraf ya. Dari situ nanti akan disampaikan ke otak. Jadi rangsangan bunyi tadi disampaikan ke otak, oleh otak diproses sehingga nanti kita bisa mendengar bunyi apa bunyi tersebut. Jadi itu adalah proses mendengar ya nak ya. Oke, kita lanjut. Nah, ada yang ketiga, namanya lah kulit atau kita kenal namanya tangoreseptor ya. Nah, jadi penerima rangsangan tekanan, sentuhan, rabaan, itu maksudnya ya. Nah, kalau kita lihat bagian kulit, maka nanti kulit itu juga ada beberapa lapisan ya. Ada lapisan sebelah luar, namanya lapisan epidermis ya.
Nah, ini ada gambar bisa kita lihat inilah epidermis ya, ini sebelah atas. Bawahnya itu adalah lapisan dermis. Nanti di bawah dermis ini ada lagi satu lapisan sebenarnya namanya lapisan adiposa atau lapisan subkutan atau lapisan hipodermis atau lapisan lemak, lapisan jaringan adiposa ya, itu dia. Nah, ini dia di sini bisa kita lihat ini ada saraf karena kulit berfungsi menerima rangsangan, sentuhan, panas, tekanan segalanya. Jadi ada saraf penerima rangsangan panas, saraf penerima rangsangan sentuhan lembut, saraf penerima rangsangan nyeri, sakit, saraf penerima rangsangan dingin, saraf penerima rangsangan tekanan, rasa nyeri gitu ya. Itu dia saraf-saraf yang terdapat di rambut yang mendominasi itu berada di lapisan dermis, bukan di epidermis. Nah, ya itu dia. Nah, ini saraf tadi ya. Nah, kita lanjut. Nah, kalau sebelah luar namanya epidermis, maka di situ nanti terdiri atas ada kulit ari yang bisa mengelupas ya, akan diregenerasi oleh lapisan di bawahnya nanti ya, lapisan Malpighi gitu ya. Nah, fungsinya untuk mencegah masuknya bakteri, boleh mengurangi penguapan karena sebelah luar ya. Nah, ada lagi lapisan Malpighi, di situ nanti ada stratum granulosum, lucidium, ada stratum germinativum untuk regenerasi, lucidium cairan untuk cairan asam untuk pelindung, ada corneum sel mati, ada lapisan stratum granulosum, ada granulanya sehingga bisa warna kulit itu berbeda-beda. Nah, itu dia berada di lapisan epidermis ya. Nah, baru lapisan yang kedua tadi namanya lapisan sebelah dalam atau lapisan dermis ya. Nah, jadi di sini ada saraf, tadi sudah kita sebutkan, ada saraf Ruffini, saraf Pacini, Ruffini penerima rangsangan panas, saraf Pacini penerima rangsangan tekanan, ada saraf Meissner, rangsangan sentuhan, ada saraf Krause, rangsangan dingin, gitu ya, penerima rangsangan dingin, itu ada di situ. Ada pembuluh darah, itu juga ada di bagian dermis, ada melanin, penentu warna kulit seseorang apakah coklat, matang, atau hitam, itu ditentukan oleh kadar melanin yang terdapat di dalam kulit seseorang ya. Nah, jadi saraf ingat di dermis ya. Nah, baru bagian sebelah lanjutan sebelah dalam tadi ada jaringan lemak. Biasanya ini sering dikatakan adalah jaringan adiposa ya, atau sering bisa juga kalau buku yang lain menyebutkan jaringan hipodermis di bawahnya ya. Kelenjar keringat di lapisan dalam, kelenjar minyak itu juga di bagian sebelah dalam ya. Jadi kelenjar keringat kita di dermis, kelenjar minyak juga di dermis ya. Nah, kulit bisa sebagai tadi penerima rangsangan tekanan sentuhan atau sebagai penerima rangsang. Jadi mekanisme kerja kulit itu bisa kita lihatkan di sini ya. Nah, kulit menerima rangsangan apakah sentuhan, rasa dingin atau panas gitu ya. Itu nanti diterima oleh ujung saraf ya, peraba di permukaan kulit diubah menjadi impuls, menjadi rangsangan. Rangsangan itu dalam bentuk neurotransmitter nanti diteruskan ke otak ya, dari otak nanti melalui urat saraf atau sel saraf ya. Kemudian setelah sampai di otak akan dikelola rangsangan tersebut ya, dan rangsangan itu setelah dikelola akan diberikan tanggapan, dihasilkan tanggapan dalam bentuk impuls ya, dikirim kembali ke ke bagian efektor. Nah, jadi nanti kulit itu bisa menerima tanggapan gitu. Jadi misalnya kita cubit, maka reseptornya itu adalah kulit kita sendiri, efektornya juga itulah di kulit kita sendiri waktu kita mencubit. Reseptor yang menerima rangsangan adalah kulit kita, ya efektornya nanti bisa juga di kulit kita, bisa juga misalnya di mata kita menangis gitu. Jadi efektornya bisa banyak dampaknya ya. Tapi yang jelas ketika dicubit itu akan menghasilkan rangsangan itu dibawa oleh neuron sensorik menuju ke otak, dari otak diproses, tanggapannya akan diterima oleh saraf motorik dibawa ke efektor. Ya, itu adalah proses mekanisme penerimaan rangsangan atau kerja daripada kulit kita sendiri. Nah, ya. Kita lanjut.
Nah, ini dia ada bentuk singkatnya, kulit menerima rangsangan panas, dingin, tekanan, nyeri, dan sentuhan. Baru rangsangan diterima oleh sel-sel reseptor ya, yang di kulit kita ya. Apa namanya, sel reseptor kita sering namanya adalah kita kenal dulu namanya sensorik ya, sensorik diterima dendrit, dari dendrit itu nanti itulah bagian daripada sensorik ya, dendrit sensorik teruskan oleh sensorik teruskan ke otak melalui sel-sel saraf atau urat saraf. Dari otak tadi rangsangan diolah, diterjemahkan atau diproses. Setelah itu nanti diterjemahkan sehingga dapat dirasakan tubuh. Jadi diproses oleh otak, rangsangan itu baru oleh otak nanti akan menghasilkan suatu tanggapan setelah diproses, dan tanggapan itu nanti akan dikirim ke efektor dalam bentuk rangsangan gitu. Nah, jadi itu adalah prosesnya ya. Nah, kita lanjut. Ya, yang keempat namanya adalah organ lidah. Jadi lidah itu kemoreseptor, chemical, chemistry. Jadi penerima rangsangan kimia ya. Nah, jadi bagian lidah itu nanti di sini dia ada, bisa kita lihat kan ya, ini adalah bagian tubuh lidah ya, ini. Nah, jadi ini adalah ujung lidah ya. Ini adalah celah lidah yang bagian tengah. Ini adalah bagian daripada papila lidah, circumvallate ya. Ini adalah sebelah bagian celah daripada ujung lidah. Nah, bagian sebelah atas gitu ya. Baru ada nanti di sini ini kayak jendela. Nah, sudah ya, jendela lidah, jendela buntu. Baru ada di sini amandel. Nah, ini ada dua di sini amandel ya. Amandel langit-langit, ada amandel lidah ya. Ya, atau dikatakan di amandel itulah tonsil boleh ya, karena terdiri atas sel-sel limfosit yang berbentuk nodus dia ya. Baru bagian atas sekali itulah katup pangkal tenggorokan, karena lidah kita ini kan berhubungan dengan nanti ada berhubungan tenggorokan dan kerongkongan di situ ya. Nah, jadi itu adalah bagian lidah ya yang kita miliki ya. Nah, kita lanjut. Nah, jadi bagian lidah itu tadi ada permukaan yang kita lihat tadi ya. Di situ ada banyak papila. Tadi ada papila ya. Jadi papila. Ini adalah papila. Jadi papila itu ada banyak, bentuknya berbeda-beda, dari circumvallate, ada lagi nanti berbentuk yang lain gitu ya. Jadi bentuk papila itu bervariasi, dan disinilah banyak terdapat kuncup-kuncup lidah, atau di kuncup lidah itulah nanti dalamnya itu ada banyak saraf. Nah, penerima rangsangan lidah, kalau kita makan misalnya entah makan asam atau manis, nah itu diterima oleh rangsangan itu diterima oleh saraf yang ada di kuncup papila lidah kita yang bentuknya bervariasi. Nah, jadi terdapat saraf pengecam ya, selaput lendir di papila tersebut ya. Nah, baru lidah itu tadi bisa menerima rangsangan karena itu ada kuncup papila yang berisi saraf. Nah, ternyata nanti daerah penerima rangsangan pada lidah itu bervariasi ya, bervariasi. Nah, jadi bisa kita lihatkan di sini adalah ini dia penerima rangsangan bagian bawah sweet, itu rasa manis ya. Jadi kalau rasa manis bisa kita rasakan di ujung lidah kita ya. Baru ada penerima rangsangan rasa asin ya, yang warna hijau ya. Ada rasa asam, yaitu yang kuning ya. Oke, sebelah dalamnya sedikit. Baru bagian pangkal itulah rasa pahit. Jadi kalau kita minum obat, pahitnya bukan di ujung, tapi pahitnya itu di bagian pangkal, karena disitulah reseptor lidah yang bisa menerima rangsangan rasa pahit. Nah, ya. Nah, lidah juga bisa menerima rangsangan ya. Nah, rangsangan kimia. Jadi bagaimanakah proses kerja lidah itu bisa kita lihat, inilah gambar lidah ya. Lidah itu tadi di sini ada kuncup-kuncup papila nanti yang bisa menerima rangsangan. Nah, ketika dia menerima rangsangan, rangsangan itu nanti akan diteruskan ke medula oblongata atau inisum lanjutan ya. Saraf yang membawanya itu adalah saraf kranial. Saraf kranial itu saraf fasial nomor 7, saraf glosopharyngeal nomor 9.
saraf kranial kemarin. Jadi rangsangan itu diterima oleh saraf kranial diteruskan ke medula oblongata. Dari medula oblongata diteruskan dia ke talamus. Ya, ini talamus ya. Otak yang berada di bawah otak besar atau berada di bawah cerebellum ya, cerebellum. Nah, jadi disinilah nanti diproses dia. Nah, setelah diproses akan menghasilkan tanggapan. Tanggapan itu nanti akan dikembalikan ke lidah kita sehingga kita tahu kira-kira itu rasanya manis, pahit atau rasa apa. Nah, gitu ya. Itu adalah prosesnya. Jadi, ini bisa dalam bentuk skema, ada impuls rasa manis misalnya atau rasa yang lain diterima oleh bagian interior lidah. Oleh interior lidah impuls dalam bentuk rangsangan senyawa rasa manis tadi misalnya diteruskan oleh serabut saraf lingual menuju ke kordet timpani. Dari kordet timpani nanti itu akan dibawa dia ke saraf kranial. Dibawa oleh saraf kranial tadi ya. Ada saraf fasial, ada saraf bilingual gitu ya, glosopharyngeal tadi. Nah, baru setelah itu nanti rangsangan tadi itu akan dibawa dia ke ke bagian daripada perasa umum atau perasa khusus gitu. Jadi ini adalah proses daripada pengecapan yang terdapat di dalam lidah kita, bagaimana proses penerima rangsangan dilakukan oleh lidah kita sendiri ya. Nah, itu dia, kita lanjut. Yang terakhir adalah namanya hidung. Jadi kalau hidung itu namanya adalah kemoreseptor, di mana nanti ada bagiannya juga, ada bagian hidung itu ada lubangnya, ya ada batangnya yang membuat ada mancung atau nggak terlalu mancung, kadangkala ada rongga hidung ya, salurannya lah seperti itu ya. Nah, kita mulai dari rongga hidung itu di dalamnya, saluran di dalamnya. Di situ ada rambut yang berfungsi untuk menyaring udara, ada lendir sebagai pelembab atau untuk menangkap debu supaya tidak sampai ke trakea atau ke alveolus ya. Nah, perlu kita ketahui juga nanti di dalam hidung ini terdapat saraf ya, bagian di sebelah atas daripada rongga hidung itu ada saraf namanya saraf olfaktori sehingga bisa menerima rangsangan bau. Jadi bau itu diterima oleh saraf kita di mana posisinya berada di bagian sebelah atas daripada rongga hidung kita seperti itu. Nah, inilah kira-kira anatomi daripada hidung kita ya. Jadi bisa kita lihat di sini saraf olfaktori tadi. Ya, jadi ini adalah saraf olfaktori ya, yang bisa menerima rangsangan bau yang berada di bagian sebelah atas daripada rongga hidung. Jadi inilah rambut-rambut hidung kita tadi. Rambut hidung ini epitel bersilia, bagian hidung sebelah atas ya. Jadi epitel bersilia nanti ini dia bagian tempat melekatnya rambut-rambut hidung kita ya. Ini dia rangsangan masuk ke dalam olfaktori ya. Nah, masuk hidung kita. Nah, dari situ nanti disampaikan dia ke saraf otak ya, otak besar. Oleh otak besar diproses rangsangan bau tadi. Setelah itu nanti akan dikirim kembali ke hidung kita untuk bisa kita membau kira-kira itu bau apa seperti itu ya. Nah, mekanisme kerja hidung ini sel olfaktori tadi ya, sebelah atas daripada rongga hidung kita ini rambut-rambut yang terdapat di hidung kita sendiri. Nah, jadi yang berbau dapat tercium oleh hidung jika telah sampai ke rongga hidung, karena itu ada sarafnya tadi ya. Kemudian ujung saraf penciuman atau saraf olfaktori terangsang ya, dia menerima rangsangan itu dan menyampaikannya ke otak. Di otak nanti diproses sehingga kita dapat mencium aroma apa kira-kira bau tersebut gitu. Nah, ya, itu adalah mekanisme kerja daripada hidung ya. Oke, baik, sampai di sini dulu. Dan sebelum Ibu akhiri, tugasnya adalah masing-masing silahkan dituliskan gangguan yang terdapat pada sistem indera, panca indera. Jadi kelima indera itu nanti gangguan apa saja yang bisa
mereka alami, bisa terjadi di sana, dan jelaskan bagaimana gangguan itu bisa terjadi ya. Jadi Ibu rasa sampai di sana dulu. Kalau kira-kira masih ada pertanyaan nanti silahkan ditanya dan Ibu akan jawab dengan semampunya Ibu. Dan tetap semangat ya, tetap rajin belajar dan tetap jaga kesehatan. Sampai di sini saja kita bertemu kembali. Terima kasih dan selamat pagi untuk anak-anak Ibu semua ya.